Halo, nama saya Korinur Samiati, saya dari nama KMJ. Yang pertama itu nomor satu, prinsip-prinsip yang dilanggar oleh PT tersebut, yaitu integritas, yaitu seorang akuntan harusnya bertindak tegas dan jujur. Yang kedua itu adalah kompetensi profesional dan kehati-hatian. Seorang controller sirik seharusnya tidak membiarkan terjadinya bias atau konflik kepentingan di bawah pengaruh orang di dalam PT tersebut. Terus yang ketiga adalah perilaku profesional. Seorang akuntan seharusnya patut pada hukum dan UU yang relevan. Terus yang keempat adalah independensi, yaitu seorang controller sirik seharusnya mempertahankan kompetensinya dan skillnya di dalam jalan yang benar, atau seharusnya dia menjalankan itu sesuai dengan peraturan yang ada. Yang kedua adalah laporan keuangan perusahaan milik Siras itu sangat berantakan, seperti catatan inventory yang tidak lengkap, ARAP banyak yang tidak tertagih, tetapi Sirik melaporkan laporan tersebut lebih baik daripada yang seharusnya dilaporkan. Dan Rick tidak memberitahu bank rencana RAS yang akan memainkan laporan tersebut dan melakukan fraud. Terus pihak-pihak yang terkena dampak bank karena dirugikan karena laporan yang diberikan sudah diubah-ubah. Terus yang kedua, yang C itu adalah Siras karena tidak menekan Rick untuk Siras tadi telah memaksa Rick untuk mengubah-ubah laporan sesuai yang dia inginkan, bukan sesuai apa adanya. Terus nomor 3 adalah nama Rick akan jelek dan hilangnya integritinya, dan perusahaan akan ditutup. Itu adalah resiko dari apa yang mereka lakukan. Jadi si controller tadi namanya akan jelek atau hilang, dan perusahaan akan ditutup karena telah ketahuan melakukan manipulasi laporan. Yang keempat itu Sirik kurang menekankan prinsip-prinsip etika profesi yang telah didapatkannya, karena seorang akuntan harusnya menjaga etika profesinya, karena yang dilakukan itu berhubungan dengan laporan yang sangat berdampak pada perusahaan tersebut. Lalu untuk kasus kedua, si Penny sebagai controller dipaksa oleh si Art presiden untuk memalsukan laporan apabila auditor datang. Jadi si Art ini sudah merencanakan apabila ada auditor datang. Terus prinsip-prinsip yang dilanggar oleh si Penny adalah integritas. Penny tidak bertindak tegas saat bosnya atau atasannya menyuruh memalsukan laporan. Jadi si Penny ini kan harusnya sudah tahu etika profesi, tapi dia melanggar etika karena disuruh oleh bosnya. Terus kompetensi, kehati-hatian dan profesionalitas. Penny kena pengaruh oleh bosnya karena tadi yang disuruh oleh bosnya. Terus perilaku profesionalitas. Penny tidak menjalankan profesinya sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan. Terus independensi. Si Penny tidak lagi independen karena telah berpihak pada perusahaan. Terus yang kedua A, inventory milik perusahaan A tidak berputar dengan baik dan karyawan penjualan atau sales tidak diberi upah dengan semestinya. Pemilik perusahaan tetap kekeh pada opininya. Seharusnya sebagai pemilik perusahaan A harus melihat perusahaan dia dan perusahaan orang lain untuk membandingkan, karena perusahaan lain bangkrut akibat hal tersebut. Yang kedua itu sales manager, yang dirugikan adalah sales manager, Penny sebagai controller dan pemilik. Terus yang 2C, Penny dan Art karena seharusnya Penny membuat laporan tersebut sesuai dengan keadaannya, tetapi karena si Penny mengubahnya, yang harusnya auditor tahu tapi auditor jadi tidak tahu, dan manajer sales tidak berani mengambil langkah tegas. Terus yang ketiga penyebabnya adalah keegoisan si pemilik, yaitu si Art, karena tidak mau mendengarkan opini orang lain, dan Penny tidak menegaskan ke atasannya bahwa yang dilakukan adalah salah. Yang keempat adalah opini saya. Seharusnya sebagai pemilik si Art itu lebih memiliki kesadaran dan melihat dari perusahaan-perusahaan sekitarnya, karena perusahaan sekitarnya itu telah bangkrut karena kesalahan yang sama gitu.
dan seharusnya sesama karyawan kita harus saling sadar dan mengingatkan kepada karyawan yang lain. Sekian dari saya, terima kasih.